Kenshin. Agak nyesel ya, kenapa nggak dibikin konten reaction buat episode kali ini. Karena menurut aneh episode ini tuh cukup seru ya, dan juga oke punya pastinya. Sudah jadi tradisi ya di Kamen Rider itu memasuki episode belasan, tepatnya kisaran episode 11 atau 12 ya, upgrade form dari Kamen Rider tersebut tuh bakalan muncul ya. Jadi tahun lalu itu ada Baritrax di revise yang episode dan debutnya juga lumayan oke. Di Gits itu sekarang ada Viva ya. Tapi gimana secara overall buat episode kali ini? Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Gits episode 11 teman-teman. Di awal episode ini dan tepatnya di DGP edisi kali ini tidak dirahasiakan dan tebak-tebakan lagi nih kita ya. Jadi dengan wish aka desire dari pemeran utama kita yaitu Ukyo Ace. Karena sudah terungkap untuk yang sekarang ya, Ukyo Ace itu ingin menjadi bagian dari staff DGP. Jadi untuk alasannya ya sudah jelas kenapa ya. Dan dia langsung ngasih tahu pula secara terang-terangan ke si Giroli, aka Game Masternya. Ya kan belum tahu ya, jadi yang ngomong aja gitu. Jadi ya dia tuh menulis wish seperti itu karena memang mau menyelidiki DGP itu sendiri. Penasaran dia ya. Jadi ini juga pasti nyangkut soal si ibunya juga. Entahlah kalau si Ace ngomong terang-terangan ke si Giroli sama si Sumuri gini merasa fine-fine aja ya, karena mungkin cuma navigator sama waitress aja kan ya, mungkin kayak gitu ya. Yang lumayan pinter sih menurut Anu, wish demi wishnya ini tuh kayak dicicil sama si Aceng ya. Jadi dimulai dari dia itu pengen hidup berkecukupan dulu, jadi bintang Star of the Stars, terus jadi keluarga, terus juga sekarang jadi staff DGP. Cuman ya dia harus menang DGP terus ya kalau misalkan mau sesuai dengan plannya dia, sesuai dengan wishnya dia ya, biar rencananya itu ya pokoknya jalan terus gitu. Cuman emang kelihatan di sini tuh yang Anda lihat ada permainan tempo ya dari serial ini biar nanti semua bisa pas sampai ke serialnya tamat atau sampai ke peak pointnya. Walau menurut Anda sejauh ini beberapa plot point juga terlalu cepat ya untuk diumbar ya. Jadi kayak berasa satset gitu. Di episode ini juga cukup banyak seperti itu ya. Dan salah satunya bagian ini. Ada satu scene juga yang menjawab pertanyaan kita selama ini, yaitu soal tujuan sebenarnya Ace yang mencari si ibunya ini. Kenapa nggak ditulis aja di desire card? Kan kayak gitu kan. Aku ingin ketemu ibu. Ternyata sudah pernah dilakukan sama si Ace dan permintaannya ini tuh ditolak. Jadi pas ditulis di desire card langsung kayak kehapus lagi ya. Jadi ini tuh ada dua spekulasi teman-teman. Antara si DGP ini tuh punya batasan untuk mengabulkan permintaan para playernya. Dan untuk yang kedua, si DGP ini tuh tidak mengizinkan permintaan tersebut khusus untuk si Ace. Karena seperti yang diselidiki si Ace ya. Sepertinya ibunya dengan kompetisi DGP ini tuh berkaitan satu sama lain. Kita belum tahu sih ya, itu ya kaitannya ya. Ya mungkin ada spekulasi ke situ. Kita juga belum tahu sepenting apa peran ibunya di serial Gits ini sampai dicari-cari sama si Gits kan. Apakah cuman ingin melepas rindu antara ibu dan anak, apa mungkin ada teori-teori lainnya. Tapi si Aceng ini tuh sampai benar-benar rela mengorbankan nyawanya demi si ibunya ini. Ternyata si Sumuri juga sebagai navigator ya sudah tahu persoalan Pang Jack yang dimasukin ke si Desire Grand Prix kali ini sama si Game Master. Udah tau lah ada permainan orang dalam di sini ya. Jadi ya si Pang Jack dimasukin untuk menumbangkan si Gits gitu. Tapi tetap berusaha main fair dan juga netral si Sumuri ini ya. Sementara Game Master aka Giroli udah mulai merasa khawatir kan dan was-was lah. Apalagi dengan si Ace yang dianggap udah menang terlalu banyak ya. Kalau Anda pintar ya kirim aja sebanyak mungkin orang dalam ya. Kalau bisa sekalian si Aceng doang sendiri yang bukan orang dalamnya gitu ya. Jadi agak berasa gimana gitu ya dengan PD-nya ngirim si Pang Jack doang gitu ya. Tapi ya kita awasin dulu lah untuk DGP kali ini dengan si Pang Jack-nya. Untuk game kali ini tuh lumayan menarik ya. Jadi para player itu harus lolos dari semacam labirin gitu. Ya terlihat mapnya itu kayak Exit episode 2 sama Zio yang di Castle itu ya. Udah terkenal lah ya kastil di Castle itu ya. Tetapi mereka di sini juga bersama para warga biasa yang mereka itu harus jaga di sini ya. Dan di setiap leher warga-warga ini tuh ada semacam kayak akar tumbuhan seperti itulah yang ngikat ke leher mereka. Dan itu juga yang jadi tanda kalau Jamatonya itu mendekat ya, dekat mereka atau ngejar mereka, si ikatan di leher mereka juga bakalan makin erat gitu, makin nyekek ya. Nah, di antara para warga-warga ini yang mengejutkan ada si Keiwa Sakurai ya. Jadi ceritanya dia itu lagi naik bus buat interview kerja gitu, tiba-tiba busnya langsung kena longsor dan dia itu jadi berpartisipasi di game kali ini jadi warga biasa yang harus dijaga sama para player atau para rider. Katanya sih ini semacam pocket dimension lah yang dibuat sama si Yamato ya.
Dan warga lainnya ada kakak adik yang masih sekolah, dan itu kakak perempuannya cantik betul ya. Terus ada pelajar gendut juga. Dan untuk formasi pasangannya, si Aceng itu sama si Bocil, Neon sama si kakak gelis, si Azuma sama si gendut, dan si Engkong sama si Keiwa. Dan si Pangjek sama Sumuri. Seneng dah itu ya si Pangjek ya. Hey baby. Tapi ngelihat pair ini juga ya pasti Ana langsung mikir, udah orang dalam banget sih ini ya. Dua staff di GP di pairing kayak begini ya. Jadi goalnya juga simple, harus kabur atau lolos sama pasangannya. Yang PR ya itu harus ngelindungin pasangannya itu ya. Kalau pasangan lu mati ya lu ikut ke eliminasi juga. Terjawab juga gimana si Aceng itu dapat beat race buckle ya untuk episode kali ini. Ternyata ya cuman minjem doang udah spontan ke si Neon ya. Nago aku pinjam udah beres gitu ya, dan muncullah kesatria bergitar ya, Gits Beat Boost Form. Jadi kesulitan terbesar di game ini tentu ada di si Jamatonya. Jadi di episode kemarin kan sudah ada teori di mana si Jamato itu kan terus berevolusi, dan di episode ini bukti kuatnya itu bisa kita lihat di mana para Jamato itu menggunakan Desire Driver dan berubah menjadi Jamato Rider. Dan Jamato Rider ini tuh nggak main-main kekuatannya ya, jauh ya power scalingnya sama yang kerocok-kerocok. Cukup edan ya, dan kalau ngomongin dari segi bentuk, Ana juga cukup suka sih ya. Kayak ada akar atau tumbuhan-tumbuhan merambat kayak gitu ya. Keren lah si Jamato Rider ini ya. Jadi game ini tuh diperlengkapi dengan puzzle juga. Terus pas bagian masuk mansionnya ini vibe-nya ya kayak Resident Evil gitu lah ya. Mansion terus ada puzzle-puzzlenya. Aceng berasa kayak Leon Kennedy ya. Rambutnya udah sama ya. Cepmek ya, cepmek. Dan si Aceng ini ya seperti biasa dengan otak pintarnya ya mencari si pemecahan si puzzle-nya. Sedangkan si Pangjek dan juga Sumuri dengan cara yang bisa dibilang gimana ya, agak licik gitu ya. Mereka tuh kayak udah tahu gitu ya dan segala macamnya. Dan tanpa secara sengaja ketahuan sama si Azuma. Jadi langsung bertanyalah si Azuma, kenapa kalian mau mengeliminasi si Gits gitu. Kayak terlalu cepet gak sih harus ketahuan gitu sama salah satu karakter utama yang lain seperti itu. Jadi di satu sisi sih biar menambah peran si Azuma juga sih ke depannya yang Anda lihat ya. Karena trio Aceng, Keiwa, sama Neon Anda yakin masih punya sisa beberapa saga lah ya di serial Gits ini. Sedangkan Azuma udah yang kemarin kematian Toru ya udah gitu, mau diapain lagi, dan lanjut lagi sekarang ya dikasih kayak gini gitu. Jadi episode ini juga langsung menjawab tentang perubahan personality setiap karakter nih ya. Yang Ana suka di episode ini tuh cukup seru dan juga banyak ngejawab pertanyaan-pertanyaannya tuh langsung gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang kayak terlalu cepat gitu, kayak si Azuma harus langsung tahu, si Ace ini langsung menyatakan bisa dibilang misinya itu di DGP ya, ingin membongkar DGP ke orang dalamnya langsung, ke si Hiroli langsung ya. Tapi di sini ada yang menarik juga ya. Jadi ya kita nggak usah terlalu lama nunggu dan juga berspekulasi terlalu banyak. Jadi ketika satu pemain tereliminasi, mereka itu kembali ke kehidupan normal mereka dan di reset ingatannya, mereka juga bakalan kehilangan desire mereka. Nah, ini sebenarnya soal teori ini ya, pasti dibuat sama Bapak Yuya Takahashi. Ada pro dan kontra juga pastinya ya. Coba kalian dengerin dulu aja. Jadi contoh nyata itu ada di Keiwa pastinya, yang benar-benar kehilangan hasratnya dan jadi pemuda Madesu. Jadi ya dia itu sering mengeluh, kehilangan keberuntungannya juga ya. Jadi lotre nggak dapat Gatot mulu, dan juga tidak peduli soal perdamaian dunia. Padahal kan di DGP sebelumnya wah perdamaian dunia gitu ya. Dan Anda baru notice juga soal Neon ketika ngomongin ini. Jadi ya si Neon itu kan tereliminasi di DGP kemarin yang di babak final itu ya, yang lawan tendang kaleng itu ya. Dan balik lagi ke kehidupan normalnya ya, masih sih jadi influencer juga. Di bagian dijodohin tapi sama mamanya, si Neon juga kan ya udahlah iya aja gitu ya, yang penting mama seneng gitu. Jadi kayak nggak peduli gitu sama pasangannya ini ya. Jadi ya dijodohin ya udah iya aja gitu. Jadi ini berlawanan sama desire-nya yang menginginkan cinta sejati. Anda baru notice di sini ya. Dan akhirnya dia itu jadi player dadakan kan. Jadi udah pasti nyentuh core ID lagi, dan sudah pasti ingatannya itu kembali lagi dan kabur dari rumah lagi. Padahal udah baik-baik aja sama mamanya ya. Jadi ya mamanya itu ngamuk, sementara bokapnya ini si Time Fire santai-santai aja ya. Kayak udah tahu gitu bakal kayak gimana atau bakal kayak gini gitu si Neon. Ya udahlah, udah kabur ya udah beres. Si Neon tuh bisa ngurus diri dia sendiri gitu. Emang kayaknya bokapnya ini masih punya banyak misteri juga ya, dan bisa dibilang koneksi apa yang dia punya dengan si kompetisi Desire Grand Prix. Nah, ini patut dinanti sih. Ini juga bisa nyambung sama keikutsertaan si Neon yang tiba-tiba pasti ada andil papanya di sini
sini ya, yang berkomunikasi sama Game Master atau orang dalam si DGP. Tapi banyak juga yang berspekulasi si Neon itu dimasukin tiba-tiba ya karena Yamatonya kan semakin kuat, evolve terus gitu ya. Jadi DGP itu butuh tenaga tambahan kayak gitulah. Ya masuk-masuk aja, tapi Ana yakin sih ada andil papanya juga di sini. Dan ngomongin soal Yamato yang berevolusi, di sini dikuak dengan scene yang cukup creepy. Ana sih ngelihatnya cukup creepy ya. Di mana ada seseorang ya kayak bapak-bapak gitulah sedang menternakan para Yamato ini. Dan asal para Yamato ini dari mana? Terlihat di situ ada tutup botol atau tempat sambal. Akasi para core ID gitulah ya. Itu dikarungin gitu terus digeletakin gitu jadi berasa kayak ngumpulin tutup botol gitu ya orangnya. Jadi para core ID di sini tuh terlihat ya dari para player yang sudah terkena game over alias mati di kompetisi Desire Grand Prix. Jadi terlihat core ID-nya yang sudah retak itu bergeletakan. Ada yang punya Ginpen dan Shirowe juga di depannya. Sebenarnya soal ini udah pernah kita diskusikan juga kan. Dan dikasih clue juga sama Sumuri, pasti Keiwa ini nanya orang-orang yang mati itu kayak gimana. Dijawab dengan hanya Yamato yang tahu misterinya. Nah ini terjawab akhirnya di episode 11 ini. Karena sempat ada, sebenarnya belum ini banget sih, kita belum tahu banget seluk-beluknya ya. Jadi ini tuh kayak cuman baru introduction-nya soal ini. Tapi ya kita tahulah at least tuh kemana gitu orang-orang ini. Karena sempat ada bocoran juga Yamato, tapi posenya itu pose si Kyoryu Blue ya, Akashi Shirowe. Jadi Bapak Ginpen jangan-jangan tuh udah jadi Yamato dan gak sengaja dibunuh gitu sama si Aceng ya. Ya who knows gitu kan, bisa aja kayak gitu ya. Jadi kayak episode 1 Gaim Pak si Yuya ya. Jadi ada statement juga di mana Yamato adalah peliharaannya DGP kan. Ya dan ternyata benar gitu ya, dibuktikan dengan adanya peternakan ini bisa dibilang. Apakah Yamato kuat macam Yamato tendang kaleng itu juga tercipta dari sini? Mungkin iya ya. Karena kan kita lihat juga itu Yamato-Yamatonya kan ada yang masih bayi, masih kecil. Nanti juga pasti mereka kan tumbuh gitu ya. Dan mungkin ya kalau yang Ana tangkep itu pihak DGP itu bikin ternak Yamato kayak gini biar kompetisi DGP ini tuh bisa tetap bergulir. Jadi nggak ada ancaman Yamato, ya nggak ada DGP gitu. Tapi apa gitu yang mereka kejar? Dan pertanyaan lagi, apakah si bapak yang ngelola peternakan Yamato itu tuh terkait sama DGP apa enggak? Ya, atau emang pada dasarnya dia ternak Yamato doang gitu, jadi terpisah, ngerti kan? Jadi karena pas bagian si Game Master Akashi Giroli ini nelpon, aku nggak menginginkan ini gitu kan ya. Pas nelpon, scene-nya itu langsung nyambung ke sini ya, dan ada teleponnya juga gitu ya. Tapi ya, Ana juga jadi mikir ke sini gitu ya. Antara si peternakan ini juga bisa punya si DGP atau enggak gitu ya, punya si kakek ini doang gitu. Jadi ya senatural mungkin aja gitu si kakek ya, sesuka-suka dia aja gitu ya. Jadi kan kita mikir juga si bapak ini sama si DGP ini kan tadi kerja sama ya, tapi bisa aja enggak ya. Jadi dua kemungkinan sekali lagi ya. Jadi selain banyak Yamato yang dipelihara dan dibesarkan di bagian ini, terlihat si bapak juga banyak membawa Desire Driver di situ ya, udah kayak mau dilowak Pak. Dan jadi dibawa Desire Driver itu banyak dalam satu keranjang. Jadi soal ini seru nih buat kita diskusikan ya. Jadi silahkan dikomentarin di bawah. Karena Yamato makin kuat, bahkan bisa berubah menjadi rider ya, Yamato Rider tadi. Jadi pihak DGP di sini membantu para player dengan mengirimkan 4 item kuat ke lokasi secara acak untuk bisa dipakai mengalahkan para Yamato ini. Ini kayaknya langsung 4 biji Fever Race Buckle ya. Jadi langsung 4. Jadi nggak cuma 1 doang, 3-nya sisanya tuh Race Buckle lain gitu. Enggak, kayaknya sih yang Anda tangkap di sini 4 Fever Race Buckle sekaligus ya. Dan kocaknya, si Yamatonya bisa ngambil loot box-nya dong. Pastinya karena alasan Yamato kan berevolusi kan. Ya enggak? Jadi si Pangjack-nya itu dapat, makanya kalau kalian lihat minggu depan udah ada Pangjack dengan Foam Fever monsternya ya. Dan ternyata penempatan bagian emasnya itu beda sama si Aceng yang di sial kan. Kalau si Bang Jack ini dikelek ya. Dan langsung akhirnya kita itu ke highlight di episode ini. Sebelumnya salut dulu buat pengorbanan si Engkong ya, yang ngelawan serbuan Yamato seorang diri. Perasaan masih ada ninja buckle deh ya. Masih ada tapi ada di si Azuma gitu. Kenapa nggak dikasih pinjam aja gitu ke si Engkong gitu ya. Berasa kayak nggak peduli banget sih si Azuma ya. Kasian gitu ya si Engkong jadi samsak cuman bermodalkan propeller doang Pak. Asli kasihan ngelihat ya. Aduh udah itu mah Race Buckle banyak diomongin di Indonesia ya. Terus yang dipakai si Engkong dan si Engkong dihabisin Pak jadi samsak ya. Ya tapi belum mati si Engkong ya.
cuman ya kayak sekarat kayak udah mau mati, tapi ya di episode minggu depan juga masih terlihat sih. Kalau mati juga udah tak bilang pasti dibikin sedih lah eksekusinya ya. Di bagian ini aja Ana udah aduh kasihan banget sih si Ingkong gitu ya. Lalu muncullah form yang sudah ditunggu-tunggu sama kita semua, yaitu Kamen Rider Geats Fever Boost Form. Jadi untuk episode kali ini keluarnya itu si Fever Boost dulu ya. Jadi boostnya ya jadi ada 2 teman-teman, di bagian dada dan bagian kakinya. Ini karena si Aceng hoki ngeslot bisa dibilang ya, sehingga si itemnya itu ngeluarin suara Golden Fever ya. Ya kalau misalkan mau Golden Fever kayak gini ya kalian harus tetap punya race buckle utamanya ya. Jadi ya dalam kasus ini kan si Aceng ya punya boost, udah punya boost gitu, tinggal dicolok, dan si Fever ini diharapkan ngeluarin boost juga ya, dan langsung aja Golden Fever. Dan pastinya ya di situ masih ada sial emas ganggunya itu ya sebagai penanda ya. Di bagian ini fight-nya jempolan banget sih menurut Ana ya. Luar biasa, dan Yamato Rider-nya juga terasa gitu ya, bener-bener kuat banget loh ya. Bisa dibilang hampir seimbang lawan si Fever ini. Dan yang gokilnya itu si Aceng pakai Boost Striker buat jadi senjata. Ini kayak Dante banget Pak di Devil May Cry 5 ya. Jadi motor itu bisa dipakai seperti biasa ya buat nabrak-nabrak dan gebuk-gebuk Yamatonya. Terus dipakai juga jadi senjata Pak. Beneran ini Dante banget ya. Jadi ada scene yang referensi Akira juga ya, pas si Aceng naik motornya yang kayak ngerem terus cet kayak begitu ya. Dan kita juga dikasih mannequin challenge lagi nih ya setelah episode yang si Bava itu pakai boost ya. Jadi ada lagi di sini pas si Aceng ini tuh lagi nendang gitu. Jadi mantap lah buat fight-nya di bagian ini ya. Pasti pada setuju juga. Yamatonya juga memang hancur, tapi belt sama buckle-nya diambil lagi sama Yamato lain ya. Terus berubah lagi deh jadi Yamato Rider. Aduh, buset ya, bisa nggak habis-habis kalau kayak begini ya. Berarti next itu harus hancurin si beltnya sekalian ya. Kalau terus berevolusi ya kita tunggu aja apa si Yamato ini tuh bisa sampai punya kesadaran seperti manusia. Jadi kayak si Gaim dong, kayak Overlord ya. Dan Boost Buckle juga akhirnya pergi. Nah ini yang nanya-nanya ya dari kemarin ya. Jadi kenapa sih Gan Boost Buckle-nya itu masih ada? Atau misalkan Boost Buckle-nya kenapa ngaceleng? Ini sih kayaknya karena dipakai finishing ya sama si Aceng ya. Kalau nggak dipakai ya dia tetap stay gitu ya. Memang nggak ada teorinya dan dijelaskan di serialnya sih. Cuman yang kita tangkap juga seperti itu kan. Setiap kali dipakai finishing sama para rider, ya udah pergi nanti Boost Buckle ya. Kalau nggak dipakai ya nggak akan pergi. Simple as that ya. Jadi episode minggu depan aka episode 12. Jadi highlightnya itu ada di Fever Magnum yang bakalan keluar teman-teman. Terus 3 rider lainnya bakalan pakai Fever semua juga ya. Dan yang ditunggu-tunggu Tycoon akhirnya kembali lagi. Berarti Keiwa yang di tengah-tengah game ini tuh jadi warga biasa ya, tiba-tiba ya jadi rider lagi gitu ya. Terlihat di preview dia itu udah megang si Desire Driver ya. Nah seneng kan kalian kan para sekte Keiwa MC ya. Sekte baru tahun ini di serial Geats ya, sekte Keiwa MC. Dan apa soal orang dalam juga si Aceng udah tahu ya ini ya, antara si Pangjek dan Sumuri ini ya. Terlihat si Aceng sama si Pangjek ini bersitegang juga, dan si Aceng ini udah megang Magnum juga ya. Makanya udah keluar Fever Magnum juga ya nanti ya. Oke, segitu aja untuk episode 11 pembahasannya. Menurut Ana sih ini episode yang cukup seru ya. Jadi kita lihatlah nanti perkembangannya seperti apa. Yamato Rider juga menambah intensitas sih buat para rider-rider di sini ya. Setelah sebelumnya ya mereka ini ya highlight terus gitu kan. Dan sekarang mereka itu dapat ancaman yang berarti dari si Yamato Rider ini. Keren menurut Ana Yamato Rider ya. Dan juga apalagi ya, berarti ditunggulah si Keiwa MC itu balik lagi katanya ya. Dan juga boleh banget tuh kita diskusi soal peternakan Yamato itu ya. Itu juga menarik teman-teman ya. Jadi kita tunggu juga di bagian situ karena Ana suka tuh eksekusinya di bagian situ. Cukup creep ya. Jadi nice job buat Geats ya. Yaudah guys, segitu aja. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan ini. Jadi sekali lagi jangan lupa diskusi, ditunggu untuk episode 12. Jadi mendekati akhir bulan November di sini ya. Udah akhir bulan November sih sebenarnya. Jadi di sini tuh lumayan banyak update ya. Nanti Ana bakal kasih tahu update-update-nya sedikit lagi Terebikun keluar, dan juga kemarin ada beberapa update soal Geats ya. Nanti mungkin Ana bakal bikin dulu tokusatsunya sebelum Terebikun. Jadi ditunggu saja dan jangan lupa tetap nonton teman-teman ya. Terima kasih guys. Like, share, juga subscribe. Wassalam dan RK. Bye-bye.